Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Denis Alfai Sunarta dengan NPM 240616951. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek tutam modul 3 saya. Uh, Oke, langsung masuk aja. Ini ada cerita singkatnya dikit, bisa dibaca nanti di dokumen saya lagi. Oke, langsung aja. Di sini tuh kira-kira proyeknya akan seperti ini. Ada dua push button, satu untuk jadi ini bentar, ini untuk kalkulator sederhana satu digit, inputnya satu digit doang untuk dua angka. Eh, jadi di sini tuh dia cuma bisa plus sama minus dan satu digit aja tadi ya perangkanya. Ini ada dua push button yang terhubung ke PD2 itu buat switch mode antara dia pindah ke mode plus atau mode minus, tinggal di switch pakai push button ini. Lalu untuk yang terhubung ke PD3 ini dia untuk nge-clear input ini, misalnya salah ngetik, salah salah ngetik input pertamanya salah ngetik 4 gitu misalnya. Kalau mau di clear bisa langsung chat ini langsung ulang lagi dari input pertama. Lalu ada dua lampu di sini, ada yang terhubung ke lampu merah ke pin PB, ini pin PB berapa ya ini? PB, ada PB4, ada PB5. Ini yang pokoknya ini merah tuh buat mode minus, kalau yang hijau itu buat mode plus. Oke, kita masuk kodenya dulu. Ini kita inisialisasi pertama. Ini saya pakai baud rate 9600 bps. Uh, Clocknya kan Arduino Uno 16 MHz. Inisialisasi awal usernya ini dihitung, uh, buat UBBR-nya 16 juta, itu 16 dari 16 MHz ini, terus dibagi 16 kali 9600 dari baud rate-nya, lalu dikurang satu, jadi hasilnya kira-kira 103. Lalu di load ke sini ke R24, lalu dimasukkan ke UBRR 0L. Ini enable RxTX, lalu ini format datanya, lalu ini kita masuk ke config LED pinnya, lalu ini kita pakai pin DDR, pakai pin B5 sama pin B4. 5 itu untuk yang hijau mode plus, lalu 4 itu untuk mode minus atau yang lampu merah. Lalu untuk config push buttonnya, ini yang pertama nih, ini yang pin BD2 tadi untuk toggle operator plus sama minus. Itu toggle ya, jadi sekali pencet aja. Terus ini buat aktifin pull up internalnya, lalu ini lanjut ke push button yang di PD3 yang untuk clear. Lalu ini state-nya kita clear dulu semuanya untuk state, mode sama operands. Lalu kita defaultnya ini posisinya kan dia modenya awalnya mode plus ya, mode penjumlahan. Jadi yang lampu hijaunya dinyalain, yang lampu merah dimatiin. Lalu akan menampilkan default message. Bukan ini beda. Matiin ini kemarin. Nah ini default message seperti ini. Lalu pertama-tama setelah tampilkan default message seperti ini, dia akan langsung ngecek push button yang mode ini dipencet apa enggak. Kalau dipencet dia bakal masuk ke label toggle operand. Ini dimasuk ke sini, di toggle. Dia di toggle ini dia ngecek dulu, dia di compare nol apa enggak isinya. Kalau seandainya modenya nol, berarti dia itu dia mode negatif. Kalau seandainya masih mode satu, itu mode defaultnya itu masih mode penjumlahan. Jadi kalau dia mode negatif, dia bakal pindah ke set sub, bakal pindah ke sini. Kalau dia mode positif, dia lanjut ke set pad.
Di sini kalau seandainya set sub dia uh, pindah ke satu R19-nya, lalu nyalain nyalain lampu merah, matiin lampu hijau, terus nampilin message buat pengurangan, terus sama nampilin misalnya pas ini mode saat ini plus kalau saya pencet, nah mode saat ini modenya berubah di minus. Juga kalau add begini sama aja kebalikannya kayak lanjut balik ke sebelumnya. Nah habis itu habis sudah dicek PD2 sekarang cek PD3 dipencet apa enggak, ini nggak clear ya, ini tuh clear. Nah ini cuma clear clear register doang sama nampilin message. Ya tuh aja nampilin message ini input di clear. eh, Lanjutnya ini udah. Nah ini ya ngecek R17 apakah datanya udah masuk di RX. So, terus kalau seandainya belum, dia balik lagi ke main loop, ngulang lagi. Seandainya udah ada, lanjut dia bakal ngisi R18 nya dengan UDR0. Terus dia mulai masuk input. Ini input satu, dicek kosong apa enggak input satunya. Kalau kalau kosong dia masih ngeloop di 61. Kalau seandainya nggak kosong, dia lanjut ke input kedua. Nih, jika sudah terisi dia akan lanjut ke input kedua. Ini misalnya angka pertama saya masukin 4, nah dia akan otomatis masuk ke input kedua gitu. Terus kalau seandainya nunggu masuk input kedua, terus kalau nggak ada dia balik lagi ngeloop di input kedua ini. Terus kalau udah ada ya lanjut. Ini yang tadi yang toggle off, skip aja. Udah. Oh ini yang wait release ini tuh buat biar dia misalnya kalau saya pencet gini enggak, kalau seandainya nggak ada wait release ini dia otomatis, bentar, dia ya buttonnya tuh bakal mati nyala terus karena nggak ada nahan inputnya. Jadi kedeteknya uh, inputnya masuk lagi jadi uh, pokoknya modenya ini bakal berubah-berubah terus di plus minus. Jadi ini buat menahan inputnya biar nggak switch terus-terusan gitu. Ini lanjut buat AM1, jadi dia ngedetect ini uh, dia mastiin buat karakter yang kita masukin tuh cuma dari angka 0 sampai 9 doang. Yang dicek apakah 0, terus dicek lagi apakah dia greater dari 9 sama 1, dari 9 atau dia greater dari 9, lebih dari 9 apa enggak. Kalau lebih dari 9 dia bakal di ignore aja. Kalau apa namanya nilai ASCII value-nya lebih dari angka 9 ya no, di ignore. Terus dimasukin ke pas kita ngetik, kalau seandainya nggak di-ignore ya, kalau kita ngetik angka kan langsung masukin ke serial, langsung display ke serial. Terus um, kita ubah jadi ASCII karakter. Lalu kita kan pas input pertama kan dia tuh habis saya masukin 4 dia langsung ngeprint operatornya juga di 4 minus otomatis. Terus nyalain flag LDR 161 ini kalau ya input 61 udah diisi. Lalu kalau udah diisi langsung masuk ke 62. Di sini sama aja. Bedanya di sini dia kalau udah masukin angka 62 dia bakal otomatis uh, display sama nanti resultnya juga gitu.
di print plus. Lalu ini calculate-nya, jadi itu di sini ada mekanisme misalnya kita clear dulu dan negatif. Nah ini kalau seandainya mekanisme minus, saya masukin 1 9. Nah dia di perhitungannya tuh bakal dibalik jadi 9 min 1 kan jadi 8, terus ditambah negatif di depannya. Ini dia bakal compare 61 sama 62 gedean mana, apa untuk nentuin hasilnya negatif apa enggak. Terus kalau seandainya 62 lebih gede dari 61, dia bakal pindah ke ini calculate sub negatif. Dia ditukar, terus dikurangin, posisinya ditukar gini, dikurang, lalu ditambahin minus di depannya, lalu ditampilin. Ini kalau enggak ya normal, pengurangan biasa gitu. Lalu ini add penjumlahan biasa. Kalau add, nah ini add di sini itu dia ada, kalau add kan misalnya 9 tambah 9 kan bisa lebih dari satu digit, jadi ada 2 digit gitu, jadi 1 sama 8. Nah ini ada mekanismenya juga. Uh, Dia bakal ngebagi sama 10 dulu, jadi dia bakal ngurangin 10, apakah dia hasilnya lebih dari 10 apa enggak. Kalau dia lebih dari 10, dia akan masuk uh, di sini. Nah ini dia bakal ngeprint satunya, itu bakal ngeprint puluhannya sini. Bisa clear misalnya 9. Nah ini pas nilainya dia dikurang 10 dia atau masih lebih, dia kan berarti ada depannya ada puluhannya, digit puluhannya, dia otomatis bakal ngeprint satu di depannya. Terus bakal ngeprint angka keduanya, itu bakal ngeprint uh, yang udah dikurang 10 gitu tadi, yang digit satuannya. Jadi yang digit semua terus dikurangin 10, nah itu angka keduanya satuan gitu. Untuk display, kemudian untuk print string, untuk masukin ke stack, terus di print display satu-satu ya, dimasukin ke antrian, terus display satu-satu ke serial monitor ini. Udah, terus ini nih message-nya gitu. Ya kira-kira begitu aja penjelasan sama penjelasan sama simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.